Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian tentang cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Cita-cita adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa depan. Bagi sebagian orang, cita-cita, impian, itu dapat memotivasi dirinya sehingga sikap, perilaku, dan segala aktivitas yang dilakukan diusahakan demi mencapai cita-citanya suatu hari nanti. Ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Gambar yang pertama adalah aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik murid-murid untuk berkepribadian baik dan mengajari murid-murid berbagai mata pelajaran dan memastikan semua murid memahami apa yang sudah aku terangkan. Gambar yang kedua, aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang dan mendesain bentuk bangunan. Gambar yang ketiga adalah aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menjaga kesehatan hewan dan memeriksa, mendiagnosa penyakit pada hewan, kemudian memberinya obat. Gambar yang keempat adalah aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis objek berupa pemandangan alam, wajah seseorang, dan lain-lain. Gambar yang terakhir adalah aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengemudikan pesawat terbang untuk mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Ayo membaca. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Bacalah teks yang ditemukan Udin berikut. Teks yang berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Ayo kita cari tahu ciri-ciri puisi tersebut. Nah, adik-adik, ciri-ciri puisi yang berjudul Cita-citaku adalah yang pertama, ada judul ya. Yang kedua, terdapat bait terdiri beberapa kalimat. Di situ ada 2 bait. Yang ketiga, keteraturan bunyi vokal. Yang terakhir adalah menggunakan kata-kata yang indah.
Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Isi-isi dalam puisi penuh makna dengan bahasa yang dipakai cukup indah. Nah, adik-adik, sekarang perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut ini. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu. Dari anak-anak, hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Kesimpulan dari tahapan siklus hidup hewan adalah hewan dalam perkembangan dan pertumbuhannya memiliki dua jenis siklus hidup, yaitu siklus hidupnya mengalami metamorfosis dan siklus hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami siklus hidup metamorfosis masih dibagi menjadi dua lagi, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, adik-adik, pertanyaan untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sajak dalam sebuah puisi? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Yang terakhir, berikan 3 contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Selesai sudah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.